Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, saya dari kontingen PMR Remaja SMP Gunung Jati 1 Purwokerto. Nama saya Desti Putri Zulfa dan hari ini saya akan menerangkan materi tentang donor darah sukarela. Nah, ini kalian bisa lihat ya di sini. Saya akan menjelaskan tentang donor darah sukarela. Nah, untuk sebelum memasuki tentang donor darah sukarela, saya akan menerangkan beberapa macam golongan darah. Seperti yang bisa dilihat di sini, ada berapa macam sih golongan darah itu? Nah, benar teman-teman. Golongan darah itu terdiri dari 4 macam, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, sekarang kita memasuki tentang fungsi-fungsi dari darah. Fungsi dari darah itu sangat penting loh bagi tubuh kita. Nah, salah satunya seperti mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Dan yang ketiga, mengganti sel-sel yang rusak jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkannya kekurangan darah. Sesuatu jiwanya terancam loh teman-teman dan memerlukan transfusi darah. Nah, sekarang kita memasuki yaitu kegiatan donor darah. Teman-teman sudah pada tahu belum donor darah itu apa? Donor darah adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya untuk tujuan transfusi darah. Dan transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan untuk seseorang yang membutuhkan. Darah yang dipindahkan itu dapat darah lengkap atau komponen darah. Darah lengkap adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah, dan komponen darah itu terdiri dari 4 macam: plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Donor darah itu terdiri dari 2 macam loh teman-teman. Apa aja sih itu? Kalian udah pada tahu belum? Donor darah itu terdiri dari 2 macam, yaitu donor darah sukarela dan donor darah pengganti. Nah, donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darah tersebut diberikan. Dan donor darah pengganti adalah darah yang diminta atau diambil untuk diberikan kepada seseorang dan orang tersebut tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Nah, sekarang darah yang sudah diambil harus mengalami pengujian agar terbebas dari penyakit menular seperti penyakit HIV, AIDS, hepatitis, dan sifilis. Dan setelah itu darah disimpan untuk digunakannya kembali. Nah, sekarang siapa saja sih yang boleh menjadi calon donor darah? Saya, kamu, kalian semua, dengan syarat laki-laki atau wanita harus berusia 18-60 tahun ke atas. Dan minimal berat badan itu 45 kg loh teman-teman. Untuk itu selanjutnya harus sehat secara jasmani, rohani menurut pemeriksaan dokter. Tekanan darah hemoglobin minimal 12,5 g/dl. Untuk selanjutnya tekanan darah sistolik 100-180 mmHg dan diastolik 50-100 mmHg. Untuk selanjutnya tidak diperkenankan untuk wanita haid atau hamil atau menyusui juga untuk mendonorkan darahnya. Nah, ini selanjutnya yang memiliki penyakit berisiko tinggi seperti HIV, AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, paru-paru, ginjal, dan yang lainnya itu tidak diperkenankan karena bisa dapat saja menular gitu, teman-teman. Nah, apa saja sih manfaat dari donor darah? Nah, donor darah itu misalnya pencalon donor darah itu mendapat kepuasan batin karena mendonorkan darahnya untuk seseorang yang membutuhkan. Nah, jadi kita kayak rasanya tuh batin kita tenang, senang gitu ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya kesehatan kita jadi terjaga, seperti kita jadi terpantau karena sering diperiksa selalu teratur. Nah, jadinya kita tuh bisa menjaga kesehatan kita. Nah, untuk yang ketiga, membuat tubuh kita semakin sehat, sebab dengan mendonorkan darah kita, tubuh dapat memproduksi darah yang baru. Dan yang selanjutnya dapat bergabung dengan organisasi TNI. Itu bisa saja kita membantu orang lain yang
yang mendonorkan calon donor darahnya. Nah, sekarang yang terakhir itu meningkatkan jumlah TDS untuk menilai nilai kemanusiaan dan yang lainnya. Bagaimana sih untuk mendonorkan darahnya? Caranya yaitu calon pendonor darah datang ke unit transfusi darah PMI. Yang kedua, calon pendonor mengisi formulir. Yang ketiga, petugas akan memeriksa kesehatan calon pendonor. Yang keempat, asisten transfusi darah yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darahnya. Nah, yang keempat, calon pendonor akan mendapat kartu tanda anggota. Setelah itu, calon pendonor bisa menjadi anggota pendonor darah seperti yang lainnya. Nah, sekian dari saya sampaikan tadi. Mohon maaf jika ada